Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab At-Tuhfatul Ushabiyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tentang alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. Yang tanda-tanda nasab itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Fathah. Yang kedua alif. Ketiga kasrah. Keempat ya. Kelima penghapusan nun. Dilihat lagi. Fathah ada berapa tempat? Ada berapa tempat fathah? Ada 3. Yang pertama isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga fi'il mudhari yang kemasukan ala penasab dan tidak bersambung akhirnya dengan suatu apapun. Yang tanda nasabnya alif ada berapa? Ada berapa? 1. Apa itu? Asmaul khamsah. Yang tanda nasabnya kasrah ada berapa? 1. Apa itu? Jamak muannats salim. Yang tanda nasabnya ya ada berapa? Ada 2. Yang pertama musanna, yang kedua jamak mudzakkar salim. Kemudian yang tanda nasabnya dengan penghapusan nun apa? Af'alul khamsah. Dan semuanya itu sulit kecuali dengan praktek membiasakan diri. Insya Allah lama kelamaan akan terbiasa. Apalagi kalau antum mungkinkan itu mukhtarat yang sudah dijadikan tabel, lebih mudah lagi insya Allah dalam mempraktekkannya. Sekarang kita masuk ke alamatul khafdi, tanda-tanda khafat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, walil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Walil khafdi, dan untuk khafat terdapat thalathu alamatin, 3 tanda. Lil khafdi, apa ya Rabb lil khafdi? Jar majrur, dan dia sebagai apa berarti? Khabar muqaddam. Thalathu mubtada muakhar. Ahsan. Khafat memiliki 3 tanda, kasrah, ya, dan fathah. Apa ya Rabb al-kasrah itu? Ada yang masih ingat? 3 tanda, yaitu kasrah dan ya dan fathah. Apa ya Rabb al-kasrah? Badal apa? Badal ba'at min kul. Ahsantum. Badal ba'at min kul. Badal ba'at min kul. Jadi khafat memiliki 3 tanda, kasrah, ya, dan fathah. Berkata pensyarah hafizallahu ta'ala, seperti biasa, yang tidak tahu harakatnya diharakatkan, atau yang sudah diharakatkan tapi salah, keliru harakatnya, diperbaiki. Begitu juga dalam terjemahannya. Qala syarih hafizallahu ta'ala, aqulu lamma intahal musannifu minal kalami ala alamatin nasbi, akhadha yatakallamu ala alamatil khafdi. Lamma, ketika
tatkala intahal musannifu, penulis selesai, minal kalami, dari pembahasan, ketika penulis selesai dari pembahasan, ala alamatin nasbi, atas tanda-tanda nasab, akhadha di sini apa artinya? Mulai. Dan dia termasuk af'alus syuru', ya, fi'il yang berarti mulai. Ketika penulis selesai dari pembahasan atas tanda-tanda nasab, akhadha, maka penulis mulai yatakallamu, membahas, ala alamatil khafdi, atas tanda-tanda khafd. Selesai membahas tanda nasab, maka dilanjutkan mulai membahas tanda-tanda khafd atau jar. Ya, keduanya sama, maknanya satu, khafd dan jar. Fadzakara annaha thalathu alamatin. Fadzakara annaha, ha kembali ke mana? Alamatul khafdi, ahsan. Fadzakara, maka penulis menyebutkannya, karena dzakara itu fi'il madi. Fa'ilnya apa? Dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke penulis, musannif. Oleh karena itu diterjemahkan fadzakara, maka penulis, karena fa'ilnya itu kembali ke penulis, maka dia, yaitu penulis, menyebutkan annaha, ha tadi kembali ke alamatul khafd, maka penulis menyebutkan annaha, bahwasanya tanda-tanda khafd ada salasu alamatin, 3 tanda. Jadi tanda khafd ada 3 tanda. Wahidatun minha asriyatun wahiyal kasratu. Wahidatun sama dia tadi badal ba'd min kul. Wahidatun minha, satu darinya, yaitu dari 3 tanda. Minha, ha kembali ke salasu alamat, satu darinya dari 3 tanda asli. Apa itu? Wahiyal kasratu, dan dia adalah kasrah. Wasnatani naibatani anha inda adamiha wahumal ya'u wal fathatu. Wasnatani anha naibatani anha, ha kembali ke mana? Kasrah, ahsan ya Yusuf. Inda adamiha sama juga kasrah ya. Haknya kembali ke kasrah. Wasnatani, dan 2, naibatani anha, dan 2 sebagai pengganti darinya, yaitu dari kasrah. Inda adamiha, ketika tidak adanya, yaitu tidak ada kasrah. Apa 2 tersebut? Wahumal ya'u wal fathatu, dan kedua itu dia adalah ya dan fathah ya. Jadi antum sekalian perhatikan ya, bagaimana cara menerjemahkannya. Ditulis, oh misalnya begini cara menerjemahkannya, oh begitu cara menerjemahkannya, dan semisalnya. Nanti lama-kelamaan insya Allah terbiasa. Jadi tanda aslinya apa? Kasrah. Penggantinya ketika tidak ada kasrah apa? Ya dan fathah. Ahsan. Famata wajadta fil kalimati alamatan min hadhil alamati arafta annaha makhfudatun. Famata, maka kapanpun, wajadta, engkau menjumpai, fil kalimati, dalam suatu kata, menjumpai apa? Alamatan, tanda. Min hadhil alamati, lihat bagaimana cara menerjemahkannya. Min hadhil alamati, alamatinya dulu diterjemahkan baru hadhihinya. Min hadhil alamati, dari tanda-tanda ini. Jadi kurang enak didengar kalau diterjemahkan dari ini tanda-tanda, enak gak? Kurang. Berarti setelah hadhihinya dulu baru hadhihi yang diterjemahkan. Badalnya dulu yang diartikan, baru yang dibadalkan. Kan setelah isim isyarah kemasukan al,
ya isim kemasukan al, dan dia setelah isim isyarah dia badal. Jadi yang diartikan badalnya dulu, baru yang dibadalkan. Setelah hadhihinya dulu, baru hadhihinya. Famata wajadta, maka kapanpun kau menjumpai fil kalimati alamatan, dalam suatu kata tanda dari tanda-tanda ini, arafta annaha makhfudatun, maka engkau dapat mengetahui anna, bahwasanya dia, yaitu kembali ke kalimah, bahwasanya dia yaitu kata tersebut adalah di khafat, haknya kembali ke kalimah. Yang kau mengetahui bahwasanya kata tersebut di khafat, ya. Sekali lagi anak ulangi, ini memudahkan kita dalam menentukan i'rab, dan keduanya saling menguatkan. Kalau kita tahu i'rab tapi tidak tahu tanda-tandanya juga kurang. Kita tahu tanda-tandanya tapi nggak tahu i'rabnya juga kurang. Tapi keduanya saling menguatkan, melengkapi, menyempurnakan. Jadi kalau kita menjumpai kata misalnya nih, udah dia di kasroh, misalnya dikatakan Zaidun alal jabali atau fauqal jabali, Zaid di atas gunung. Oh, al jabali, oh ini dibaca kasroh nih akhirnya. Al jabali, oh kasroh itu kan tanda khafat, berarti dia makhfud. Setelah udah tahu itu makhfud, tinggal tentukan itu dari tanda-tanda yang di khafat apa saja. Dia didahului huruf jarka, mudhof ilaika, atau tawabi kah, naat atau taukid badal. Jadi tinggal hanya mengerucut ke situ, nggak usah lagi pusing-pusing cari keadaan yang di rofa, keadaan yang di nasab, karena memang dia itu di kasroh, berarti tinggal cari yang keadaan di khafat. Arafta annaha makhfudatun, itu tanda-tanda khafat. Sekarang penulis akan merincinya satu persatu, apa aja, di mana saja tanda kasroh, ya dan fathah. Mawadhi'ul kasrati, tempat-tempat kasroh. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadhi'a. Fa ammal kasratu, maka adapun kasrah, fatakunu alamatan lil khafdi, maka dia menjadi tanda untuk khafat. Kasrah menjadi tanda untuk khafat fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Perhatikan ini, kasrah menjadi tanda untuk khafat pada 3 tempat. Jadi 3 tempat ini kalau dia khafat, tandanya kasrah. Yang pertama, fil ismil mufradil munsarifi, pada isim mufrad yang bertanwin atau ditanwin. Yang munsharif nanti dijelaskan ya, yaitu tanwin, menerima tanwin. Itu yang pertama, isim mufrad yang bertanwin. Karena nanti ada yang dia tidak bertanwin. Kalau tidak bertanwin, sebagaimana yang sudah kita pelajari ya, karena sampaikan karena memang kita sudah pelajari, kalau dia tidak bertanwin, ghairul munsharif, mamnu' minas sarf, tanda khafatnya apa? Fathah. Marartu bi Ahmada bi Yazida fi masajida, mamnu' minas sarf. Kita udah belajar belum? Sudah, di muhtarat. Mudah itu insyaallah. Oleh karena itu diikat dengan munsharif. Nanti dijelaskan dalam syarah. Ini hanya secara global saja di matan ya. Yang pertama pada isim mufrad munsharif, pada isim mufrad yang bertanwin. Jadi kalau menjumpai isim mufrad munsharif yang bertanwin dia makhfud, majrur, maka tanda khafatnya, tanda jarnya kasrah. Yang kedua, wa jam'i taksiril munsarifi, dan jamak taksir yang bertanwin juga. Majrur, mahfud, maka dia tanda jarnya kasrah. Yang ketiga, wa jam'il muannatsis salim, dan jamak muannas salim, dia pun sama, majrur, mahfud, tanda jarnya kasrah. Isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Di sini berkata pensyarah hafizallahu taala,
Perhatikan, al-kasratu hiyal alamatul asliyatu lil khafdi kama taqaddama. Walihada bada'a biha al-musannifu. Al-musannifu apa i'rabnya? Bada'a biha al-musannifu. Apa i'rabnya? Fa'il, ahsan. Wa hiya takunu alamatan ala khafdil kalimati fi thalathati mawadhi'a. Wa hiya azam. Hiya domir, kata ganti, kembali ke mana? Dan dia. Khafdun itu mudzakkar. Sedangkan di sini hiya domir muannas. Berarti mana ya kembalinya? Yang muannas, berarti dilihatnya yang muannas apa? Kasrah, ahsan. Dan dia yaitu kasrah. Takunu alamatan. Dimas, apa i'rab alamatan? Takunu alamatan. Apa i'rabnya? Takunu. Kana yakunu alamatan. Apa Dimas? Apa i'rabnya Anas? Khobar kana. Karena kana amalannya apa? Merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Nasab khobarnya. Maka di sini alamatan apa? Khobar kana. Al-kasratu hiyal alamatul asliyatu lil khafdi kama taqaddam. Al-kasratu kasrah. Dia adalah al-alamatul asliyatu, tanda asli untuk khafd, sebagaimana yang telah berlalu. Walihada bada'a bihal musannifu, dan oleh karena ini penulis memulai dengannya. Bihaha kembali ke kasrah. Penulis memulai dengan kasrah karena dia asli. Wahiyya takunu, dan dia yaitu si kasrah, takunu alamat tanda ala khafdil kalimati, atas khafadnya suatu kata, dan dia kasrah menjadi tanda atas khafadnya suatu kata fi thalathati mawadhi'a, pada 3 tempat. Dan tadi sudah kita ketahui di matan. Al-awwalu, yang pertama, fil ismil mufradil munsarifi, pada isim mufrad munsarif. Apa itu munsarif? Ai alladhi yaqbalu sarfa. Apa itu saraf? Wa huwa tanwinu. Isim mufrad munsarif, munsarif maknanya adalah, maksudnya adalah alladhi yaqbalu sarfa, yang menerima saraf. Apa yang dimaksud saraf di sini? Wa huwa tanwinu, dan dia adalah tanwin. Jadi isim mufrad munsharif adalah yang bertanwin, menerima tanwin. Nah, ini di stabilo, ma ma'nal munsharif? Nah, nanti kalau ada pertanyaan, alladzi yaqbalu sarfa wa huwa tanwin, yang menerima saraf dan dia adalah tanwin. Maka isim mufrad munsharif kalau dia majrur tanda jar kasrah. Dan lihat, sawaun kana li mudakkarin, sama saja baik untuk mudakkar. Contohnya sallamtu ala Khalidin, majrur tanda jarnya kasrah. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, an auhayna ila rajulin, majrur tanda jarnya kasrah. Sallamtu ala Khalidin, saksi pembahasannya di situ mana nazif? Apa? Tauhidin. Salamtu ala Khalidin. Salamtu. Kenapa dia salamtu? Majrur dia.
Khalidin. Ya, saksi pembahasannya apa? Khalidin, majrur dia, didahului huruf jar. Karena dia isim mufrad munsharif, maka tanda jarnya apa itu dia? Kasrah. Karena dia isim mufrad munsharif, tanda jarnya kasrah. Dan firman Allah Ta'ala, an auhayna ila rajulin. Toha, saksi pembahasannya mana? Rajulin ahsan, majrur dia karena didahului huruf jar. Karena dia isim mufrad munsharif, maka tanda jarnya kasrah. Ya Nadhif, ila liqa'i kam wasalta fi tuhfatul usabiyah. Asyarah ila liqa'il ashar. Bas. Ahsan. Yaitu untuk yang mudzakkar. Auli muannatsin, atau untuk yang muannas, sama saja itu. Isim mufrad munsharif baik untuk mudzakkar ataupun muannas, maka sama saja tanda jarnya kasrah. Contohnya aftartu ala tamratin, aku berbuka puasa dengan kurma. Saksi pembahasannya di situ mana Zakaria? Tamratin ahsan. Ya, tamratin dia majrur karena didahului huruf jar ya. Karena dia isim mufrad munsharif, maka tanda jarnya kasrah, tamratin. Jadi jangan sekali-kali lagi bilang ala tamratun, ala tamratan, ala tamratin. Karena dia tanda jarnya kasrah. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fi jannatin 'aliyatin, di surga yang tinggi. Saksi pembahasannya di situ mana? Faruq. Dan juga ahsan. Karena dia majrur ya. Jannatin majrur karena dia huruf jar. Aliyatin majrur kenapa dia? Karena dia na'at, yang tinggi, na'at ya. Maka i'rabnya mengikuti yang disifati. Karena dia isim mufrad munsharif, maka tanda jarnya adalah kasrah. Jadi jangan sekali-kali lagi antum tulis, bilang, sampaikan fi jannatun tan, atau tan, aliyatun atau aliyatan. Antum udah belajar ini. Diperhatikan baik-baik. Tanda jarnya dia kasrah. Kemudian lihat fakullun min khalidin. Ini kelihatannya mudah kelihatannya. Bahkan sebagian merasa bosan. Tapi ketika praktek, nggak sedikit yang nol, banyak yang masih nol. Sering keliru. Benar bukan? Dia masih tulis, masih baca ala tamratan. Ketika anak tanya, kok ala tamratan? Apa yang benar? Tan apatin? Ketika diteliti lagi, sebenarnya dia tahu. Oh, ala tamratin. Sebenarnya tahu. Tapi kurang teliti. Insyaallah lama-lama terbiasa. Fakullun min khalidin wa rajulin wa tamratin wa jannatin. Kum masardin. Tan asah. Nu'as, mafi nu'as. Mafi. Tasum. Sa'id. Fakullun min khalidin, maka setiap dari Khalid. Ya, contoh yang pertama. Salamtu ala Khalidin. Wa rajulin, an auhayna ila rajulin, contoh kedua. Wa tamratin, aftartu ala tamratin. Wa jannatin, fi jannatin aliyatin. Semua itu ismun mufradun makhfudun. Dia adalah isim mufrad makhfud. Perhatikan nih cara baca. Seperti fi'lun mudhari'un. Kalau dia kedua-duanya tidak kemasukan al, itu dibaca na'at. Fi'lun mudhari'un. Mudhari'unnya kemasukan al enggak? Tidak, maka dibaca na'at. Fi'lun mudhari'un. Sama juga ini. Ismun mufradun. Mufradunnya kemasukan al enggak? Tidak, maka dijadikan dia i'rabnya na'at. Ismun mufradun. Tapi kalau kata yang bagian keduanya kemasukan al, kalau fi'il mudhari'nya kemasukan al, kalau isim mufradnya kemasukan al, maka dia i'rabnya jadi mudhof ilaih. Jadi gimana bacanya? Fi'lul mudhari'i. Harus tahu itu. Kalau mufradnya kemasukan al, jadi gimana? Ismul mufradi. Jangan sampai keliru. Nanti takutnya, kok ini Ustaz kadang bacanya ismun
mufradun, kadang kok ismul mufradi. Mana yang benar? Kadang na'at kok, kadang mudhof ilaih. Jadi itu di situ. Kalau dia tidak kemasukan al, berarti na'at man'ut, ismun mufradun. Kalau dia kemasukan al, jadi mudhof ilaih, ismul mufradi. Enggak ada yang catat. Kurang apa namanya? Masih belum tumbuh ini. Dicatat langsung. Langsung dicatat ya, seperti itu. Sepele. Tapi ternyata itu nanti antum temukan faidah yang seperti itu lama, butuh waktu. Ana dikisahkan itu sama Syekh Utsman, Syekh Ana. Beliau ketika di kajian Syekh Mukbil melewatkan satu faidah. Satu faidah. Tapi nggak tahu dikira gampang atau enggak, pokoknya melewatkan satu faedah. Dan setelah selesai kajian ingin mencari-cari faedah itu, wih apa ini faedahnya ya? Lupa ana. Apa ini faedahnya? Dicari-cari selama 10 tahun tidak ketemu. Setelah 10 tahun mencari-cari baru ketemu. Jadi kadang satu faedah itu sangat berharga. Yang mungkin kalau antum mencari itu butuh lama. Butuh bertahun-tahun. Butuh dengan keterbiasaan, butuh dengan meneliti dan sebagainya. Padahal sepele, tapi itu masya Allah. Itu agar menumbuhkan kita, jangan melewatkan satu faedah. 10 tahun dicari-cari nggak ada. Oke, kita lanjut. Dia adalah ismun mufradun makhfudun, isim mufrad yang dikhafat. Bukan berarti ini antum nggak tahu kalau cari-cari 10 tahun, bukan ya. Maksudnya ada sebagian faedah itu yang kita mungkin meremehkan, ternyata kalau kita cari-cari nggak ketemu-temu. Lidukhuli harfil khafdi alaihi, karena masuknya huruf khafat kepadanya. Dia isim mufrad makhfud karena masuknya huruf khafat kepadanya. Wa alamatu khafdihi al-kasratu al-zahiratu ala akhirih, dan tanda khafatnya kasrah yang nampak pada akhirnya. Kenapa dia tanda khafatnya kasrah yang nampak pada akhirnya? Wa hiya asmaun munsarifatun, dia adalah nama-nama yang munsharif. Kenapa kok munsharif? Liwujudi tanwini fi akhiriha, karena adanya tanwin pada akhirnya. Antum tahu itu? Ketika anak belajar, hal-hal yang sekecil pun anak tulis. Misalnya tadi anak kan katakan, dan dia adalah tanda-tanda yang munsharif. Kemudian anak sampaikan apa dia? Kenapa dia munsharif? Benar gak? Itu dulu ketika anak belajar, anak tulis juga itu. Kenapa dia munsharif? Jadi karena memang anak niatkan, wah anak mau ngajarkan kitab ini. Jadi memang harus benar-benar tahu metode cara mengajarkannya. Kenapa dia munsharif? Ana tulis itu. Kenapa dia munsharif di atas tanda tanya. Liwujudi tanwini fi akhirah. Jadi ketika menjelaskan tuh tahu, oh ini jadi ditambah kata seperti ini biar lebih manis, agar lebih tidak membosankan dan sebagainya. Karena adanya tanwin pada akhirnya. Itu tentang yang kasrah zahirah. Sekarang paragraf selanjutnya kasrah muqaddarah. Ya sama-sama kasrah dia. Tapi bedanya yang tadi zahirah, sekarang muqaddarah. Pokoknya isim mufrad munsharif, tanda khafatnya kasrah. Baik zahirah maupun muqaddarah. Wa qad yakunu jarruhu bil kasrati al muqaddarati, yaitu kemarin Dana sampaikan ditambah al. Wa qad yakunu jarruhu, dan terkadang jarnya, jarruhu itu kembali ke mana? Kembali ke mana? Khalil, kembali ke mana itu jarruhu? Terkadang jarnya dia, apa itu dia? Khalil, apa? Soalnya kalau anak tanya semuanya, nanti yang jawab cuma itu aja, yang lainnya diam. Padahal kalau ditanya memang tahu dia, tapi karena diam nanti nggak terasa. Kembali ke mana? Isim mufrad. Dan terkadang jarnya isim mufrad munsharif,
bil kasratil muqaddarati, dengan kasroh yang ditakdirkan, disembunyikan. Nah, seperti itu di stabilo tuh. Oh, kadang dia jarak kasroh muqaddarah. Contohnya, nasahtu lil fata wal qadi wa akhi, aku menasehati pemuda dan hakim dan saudaraku. Al fata, kita sudah belajar nih. Dia mana amin zuhuri hanya apa? Kenapa dia muqaddarah? Disebabkan oleh apa? Ta'adzur, karena dia isim diakhiri alif maksurah, sebelumnya fathah. Ya kan? Udah dihafal belum itu definisinya? Wal qadi, dia ditakdirkan karena sebab apa? Fiqol, berat, karena dia isim mu'rab diakhiri ya sukun tetap, sebelumnya kasrah. Wa akhi, dia ditakdirkan karena apa? Munasabah, menyesuaikan, karena dia isim disandarkan kepada ya mutakallim. Fakullun minal fata wal qadi wa akhi ismun mufradun majrurun. Fakullun minal fata, maka setiap dari al fata, al qadi dan akhi, dia adalah isim mufrad yang dijar. Wa alamatu jarrihi al kasratul muqaddaratu ala akhirih, dan tanda jarnya kasrah yang disembunyikan pada akhirnya. Mana amin zuhuriha at-ta'adzuru fil fata, yang menghalangi dari nampaknya karena ta'adzur pada al-fata, dan fiqal pada qadi, dan harakatul munasabati, harakat penyesuaian pada akhi. Tadi sudah kita sebutkan bersama-sama. Kemudian lihat ini sabilo. Wa qayyadal ismal mufrada bil munsarifi. Kalau dibaca wa qayyadal isma, qayyada itu i'rabnya apa? Fi'il madi. Mabni ma'lum atau mabni majhul? Kalau qayyada, doroba, nasara, mabni ma'lum atau mabni majhul? Alfi, mabni ma'lum atau mabni majhul? Ma'lum, ahsan. Berarti yang dicari fa'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, kembali ke musannif, ahsan. Berarti dia dibaca qayyada al-isma. Apa ya al-isma? Maf'ul bih. Nah, kalau dibaca qayyada al-isma, lihat terjemahnya begini. Qayyada al-isma, penulis. Kan ada dhamir mustatir tuh, fa'ilnya. Takdirnya huwa, kembali ke penulis. Penulis mengikat isim mufrad dengan munsharif. Oke. Penulis mengikat isim mufrad dengan munsharif. Bisa juga dibaca qayyida al-ismu, tapi dibacanya qayyida al-ismu al-mufradu bil munsarifi. Kalau qayyida itu mabni ma'lum atau majhul? Majhul, karena dhamma akhirnya dikasar sebelum terakhir. Maka ini cari apa? Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya mana? Al-ismu, ahsan. Berarti kalau qayyida al-ismu artinya begini. Isim mufrad diikat. Diikat ya, pasif deh terjemahnya. Diikat isim mufrad dengan munsharif. Kenapa isim mufrad diikat dengan munsharif? Kenapa dilanjutkan dengan kata munsharif? Alasannya li'anna ghairal munsarifi yukhfadu bil fathati. Itu alasannya. Li'anna, karena bahwasannya yang ghairal munsarifi, yang ghairal munsarif, tidak munsharif, itu dia dikhafat dengan fathah. Oleh karena itu yang dikhafat dengan kasrah, dia adalah yang hanya munsharif. Oleh karena itu diikat dengan isim mufrad munsharif, karena yang ghairul munsharif dikhafat dengan fathah. Paham ya? Sebab diikat dengan munsharif yang tanda jarnya kasrah, karena yang tidak munsharif dia dikhafat, dijar dengan fathah. Sebagaimana contoh marartu bi ahmada, da, ya di situ fathah karena dia ghairu munsharif, kama sayati insyaallah, sebagaimana yang akan datang insyaallah. Kita tutup dulu, istirahat 5 menit. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.